Meskipun terjadi pada bulan Desember lalu, pembunuhan mahasiswa berusia 18 tahun Henry Nowak di Britania Raya terus menarik perhatian media internasional. Nowak ditikam hingga tewas di Southampton oleh Vikram Digwe yang mengklaim bahwa Nowak telah melakukan pelecehan rasial terhadapnya dan bahwa ia bertindak untuk membela diri. Namun rekaman baru dari kamera tubuh polisi yang mengkhawatirkan memberikan gambaran baru tentang bagaimana polisi menangani penyelidikan di tempat kejadian perkara. Bergabung bersama kami sekarang dari London adalah jurnalis Noah Hoffman, koresponden politik untuk The Spectator. Terima kasih sudah hadir, Noah. Terima kasih. Jadi ini benar-benar cerita yang benar-benar gila yang sudah kita bicarakan cukup lama. Tapi untuk para penonton, terutama di Amerika Serikat yang belum mengikuti ceritanya, jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal ini sangat kontroversial, membingungkan, dan kompleks. Jadi ini adalah kasus yang sangat tragis tentang seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang ditikam di Southampton. Ketika polisi dipanggil oleh keluarga pelaku, mereka mencoba membuat korban Henry seolah-olah dia adalah penjahat dalam kasus ini. Dan mereka menggunakan klaim bahwa Henry telah bersikap rasis terhadap Vikram Digwa yang merupakan seorang Sikh sebagai semacam pengalihan untuk mengubah narasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang Henry ketika polisi tiba di sana sudah ditusuk dan dia memberitahu polisi, "Saya sudah ditusuk, saya butuh bantuan." Namun mereka berkata, "Kami tidak percaya padamu." Mereka memborgolnya. Dia berkata, "Saya tidak bisa bernapas berulang kali." Dan itulah detik-detik terakhirnya sebelum meninggal. Dia kemudian meninggal karena polisi tidak menangani luka tusuk itu, dan dia telah dituduh sebagai rasis. Nah, dan dengan itu, tindakan apa yang bisa diambil? Apakah ini merupakan kejahatan dari pihak polisi, terlepas dari siapa yang bersalah, untuk memborgolnya dan langsung mengambil keputusan seperti itu? Jadi, kasus ini memiliki dampak politik yang besar di Inggris, terutama karena telah memicu perdebatan tentang kondisi kepolisian. Dan apakah mungkin hal ini dipengaruhi oleh politik identitas dan agenda DEI seperti yang kita lihat setelah gerakan Black Lives Matter? Dan ketika politik identitas benar-benar menjadi sorotan utama dalam banyak diskursus publik. Dan di Inggris, banyak dari hal itu sebenarnya diimpor dari Amerika Serikat. Padahal kita beroperasi dalam konteks yang sangat berbeda di sini. Namun, ada juga banyak dampak politik yang terjadi. Dalam arti bahwa ada rasa frustrasi bahwa beberapa politisi mungkin menggunakan kasus yang sangat tragis ini untuk menimbulkan. Para kritikus akan mengatakan bahwa ini justru menimbulkan lebih banyak perpecahan, padahal seharusnya masyarakat bersatu dan tidak memperkeruh ketegangan. Benar, dan kita melihat begitu banyak kekerasan, penembakan massal, dan lain sebagainya. Jelas, hal seperti ini ketika kita sangat terpolarisasi, sangat menakutkan dan berbahaya dengan sendirinya. Sekarang, rekaman bodycam yang dirilis juga mengungkapkan bahwa pelaku yang dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara itu juga tidak berkata jujur. Ya, saya ingin mengkoreksi Anda. Kami sebenarnya tidak memiliki penembakan massal di Inggris Raya ya. Itu benar. Kami memiliki undang-undang senjata api yang sangat baik yang membuat kami aman dalam hal itu. Namun ada masalah dengan kejahatan dengan senjata tajam. Dan ini adalah contoh lain dari hal tersebut. Jadi ada banyak perdebatan tentang apakah fakta bahwa orang Sikh diizinkan membawa pisau upacara keagamaan mereka, iaitu kirpan, apakah mereka seharusnya dilarang melakukan itu? Sekarang, itu adalah percakapan yang sedang terjadi dalam wacana publik. Tetapi banyak anggota komunitas Sikh telah menunjukkan bahawa pelaku sebenarnya tidak menggunakan pisau keagamaan tersebut. Dia menggunakan pisau yang berbeza untuk melakukan serangan itu. Dan mereka berfikir bahawa ini semacam pengalihan isu dan sebenarnya bukan masalah utama yang sedang dibahas. Jadi, ada banyak pertanyaan yang muncul dari kasus yang sangat menyedihkan ini. Dan mari kita bicara tentang Wakil Presiden J.D. Vance yang dikenal sebagai seorang isolasionis, tetapi suka berkomentar ketika menyangkut masalah imigrasi. Dia ikut berkomentar dan menuding para migran sebagai penyebabnya. Padahal sebenarnya dia adalah warga negara Inggris.
Jadi, apakah tidak pantas bagi Wakil Presiden Vance untuk ikut campur dan mengatakan sesuatu? Dan apa saja dampaknya dari dalam jajaran politik Inggris? Jadi saya rasa sebagian besar masyarakat di sini sepakat bahawa campur tangannya cukup konyol. Dan mungkin anda tahu, mereka berfikir bahawa sebaiknya dia membereskan urusannya sendiri sebelum ikut campur dan menggurui tentang negara lain serta ikut campur dalam urusan dalam negeri. Saya rasa David Lammy yang merupakan Menteri Kehakiman di sini dan Wakil Perdana Menteri serta cukup dekat dengan JD Vance melakukan panggilan telefon dengannya di mana dia dengan nada yang jauh lebih diplomatis mengulangi pernyataan tersebut. Seperti yang kamu katakan, pelakunya adalah orang Inggris. Dia lahir di sini. Ada banyak masalah dengan migrasi massal di Inggris dan masih banyak hal yang perlu dibicarakan soal konsekuensinya. Tapi pria ini bukanlah seorang imigran. Jadi intervensinya tidak diterima dengan baik di sini oleh banyak orang. Baiklah, terima kasih banyak jurnalis Noah Hoffman, koresponden politik untuk The Spectator.